Hai semuanya, kenalin nama aku Andini Rai Putri, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan NIM 02011128222738. Jadi hari ini aku bakal membahas dan juga bercerita salah satu topik yang masuk ke email inbox aku. Jadi di sini sendernya mau membahas tentang konflik bersenjata non internasional. Jadi di sini aku bakal membahas salah satu topik yang mungkin nggak mainstream ya untuk teman-teman, dan ini salah satu topik bahasan yang membahas tentang hukum humaniter. Nah, jadi di sini aku bakal ngebahas tentang perang. Jadi siapa di sini yang kalau dengar kata-kata perang itu pasti kebayangnya langsung tank, jet tempur, ataupun juga dua negara gede yang saling serang untuk memperebutkan yang namanya kemenangan. Jadi sebenarnya stereotip seperti itu nggak salah teman-teman, cuman namanya itu konflik bersenjata internasional. Nah tapi di cerita kali ini kita bakal membahas salah satu konflik yang nggak kalah serius, nggak kalah berdarah, tapi terjadinya di satu negara aja. Dan yes, ini yang bikin hukum internasional itu paling jauh, paling pusing, 7 keliling juga, yaitu konflik bersenjata non internasional. Nah, atau biar keren kita sebut aja KBNI ya teman-teman. Nah, di saat kita ngomongin tentang peraturan yang mengatur tentang KBNI sendiri, di selain pasal 3 bersama itu ada peraturan selanjutnya yang gak kalah penting, yaitu adalah protokol tambahan 2 atau Additional Protocol 2 1977. Nah, peraturan ini ibaratnya adalah skill 2 teman-teman. Jadi di saat kita udah ngelakuin skill 1, yaitulah pasal 3 bersama itu tadi, yang dianggap sebagai basicnya aja adalah tambahan dari Additional Protocol 2 ini. Nah, ini adalah versi upgrade dan juga versi lebih detailnya. Tapi ada syaratnya, di saat KBNI mau menerapkan hukum ini, mereka harus ada di 3 situasi atau konflik. Yang pertama adalah terjadi antara angkatan bersenjata pemerintah melawan kelompok bersenjata terorganisir. Yang kedua, kelompok bersenjata itu harus punya kontrol teritorial yang memungkinkan mereka melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkoordinasi. Yang ketiga, kelompok bersenjata itu juga harus melaksanakan AP2. Intinya AP2 ini lebih keras, lebih detail aturannya, dan juga punya ambang batas konflik yang lebih tinggi daripada pasal 3 bersama, teman-teman. Oke, nah di saat kita ngomongin tentang peraturan yang mengatur tentang KBNI ini, ada salah 2 dari peraturan yang jadi superstarnya lah, atau jadi highlightnya dari peraturan KBNI ini sendiri. Yang pertama adalah pasal 3 bersama atau Komen Artikel 3 Konvensi Jenewa 1949. Nah, superstarnya ini nih. Komen Artikel 3 ini unik banget teman-teman, karena dia adalah salah satu-satunya pasal yang berlaku untuk semua 4 konvensi Jenewa, dan dia secara eksplisit mengatur tentang KBNI. Nah, intinya apa? Intinya adalah di saat perang itu disebut sebagai perang lokal, para pihak yang bertikai wajib secara resmi memperlakukan semua orang yang nggak lagi ikut perang, misalnya tentara yang terluka ataupun juga warga-warga sipil atau tawanan, itu secara manusiawi. Nah, manusiawi itu seperti apa contohnya? Nah, contoh manusiawi itu adalah yang pertama, nggak boleh ada penyiksaan, mutilasi, ataupun juga perlakuan kejam. Yang kedua, korban luka harus diobati secara segera dan dirawat. Nah, yang ketiga, nggak boleh ada pemukulan ataupun juga penghukuman tanpa ada pengadilan yang sah. Nah, pasal 3 bersama ini disebut sebagai mini konvensi, teman-teman. Nah, dia adalah standar minimum kemanusiaan yang harus dipatuhi di saat adanya KBNI. Nah, kita udah ngebahas tentang aturan-aturan yang mengatur tentang KBNI itu apa dan segala macamnya. Pasti kalian kepo nih, sebenarnya apa sih yang dianggap sebagai KBNI itu sendiri dan apa sih contoh kasusnya? Nah, contoh kasus yang pertama adalah Perang Saudara Suriah. Nah, KBNI yang paling kompleks dan paling brutal di era modern. Jadi konflik ini dimulai sebagai pemberontakan sipil yang melawan rezim, tapi kemudian mereka melibatkan begitu banyak kelompok bersenjata termasuk ISIS yang sangat terorganisir. Jadi intensitasnya tinggi, organisasinya jelas, dan durasinya sudah bertahun-tahun nih teman-teman. Jadi ini adalah salah satu contoh kasus yang sangat-sangat populer di saat kita membahas tentang KBNI itu sendiri, dan melibatkan hampir semua aturan pasal 3 bersama dan juga Additional Protocol 2.
Konflik yang kedua adalah konflik Kolombia antara pemerintah dan FARC. Nah, untuk waktu yang sangat lama, Kolombia menghadapi perang saudara antara pemerintah dengan kelompok gerilya bernama FARC, Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia. Nah, FARC ini menguasai teritori, punya struktur komando yang kuat, dan mampu melakukan operasi militer besar-besaran, teman-teman. Jadi ini adalah konflik KBNI yang sangat panjang, tapi akhirnya punya sweet endingnya sendiri, yaitu berakhir dengan perjanjian damai yang historis. Yang ketiga adalah konflik di Yaman, yaitu Houthi versus pemerintah. Konflik di Yaman ini adalah antara pemerintah yang diakui secara internasional dan kelompok Houthi juga dianggap sebagai konflik bersenjata non-internasional. Jadi kelompok Houthi ini memiliki kontrol teritorial yang luas dan struktur militer yang terorganisir, meskipun keduanya memenuhi kriteria sebagai konflik bersenjata non-internasional. Nah, penting di notes adalah meskipun semua konflik ini terjadi di dalam satu negara sendiri, tapi mereka tetap wajib kudu fardu ain tunduk pada hukum perang yang tadi kita bahas. Kenapa? Karena korbannya adalah manusia, teman-teman. Nah, teman-teman, kita udah membahas tentang seluruh pembahasan yang udah aku brought up, membahas tentang KBNI ini sendiri. Nah, mungkin dari kalian bertanya-tanya, kenapa sih kita harus belajar tentang KBNI itu sendiri? Kenapa kita harus mengulik lagi tentang konflik bersenjata non-internasional? Jadi, sebenarnya konflik bersenjata non-internasional ini adalah realitas dari banyak negara, teman-teman. Jadi, KBNI ini menunjukkan seberapa banyaknya penderitaan dan kekejaman itu nggak hanya terjadi ketika dua negara tuh saling menyerang gitu loh. Kita dapat melihat contoh nyata di saat warga sipil, objek-objek sipil itu menjadi salah satu yang ikut terjerumus ke dalam siksaan di saat satu negara itu mengalami konflik bersenjata non-internasional. Jadi pentingnya untuk kita adalah belajar tentang pasal 3 bersama, dan juga nilai-nilai kemanusiaan itu harus tetap dijunjung tinggi bahkan di tengah adanya peperangan. Nggak peduli siapa yang ditembak, siapa yang menembak, terus juga nggak peduli siapa yang udah tergeletak, itu hak kemanusiaan mereka itu nggak bisa dicabut, teman-teman. Nah, kita udah semakin tercerahkan tentang apa itu KBNI dan juga materi-materi yang lebih mendetail lagi. Jadi di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau mendengarkan cerita hari ini mengenai KBNI yang udah dikirim oleh sender melalui email inbox aku. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman semuanya, supaya kita lebih bisa mengetahui lagi nih bagaimana hukum aturan perang itu bisa diterapkan di saat konflik ada di satu negara saja. Mungkin itu aja dari aku, teman-teman. Sekali lagi, apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, aku mohon maaf, dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mungkin itu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.